Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Josgrab Nur Seri. Pada video kali ini yang saya akan bahas adalah hasil pemangkasan varian anggur Lily of the Valley. Ini Lily of the Valley. Jadi varian ini salah satu pilihan untuk warna buah hijau dengan ukuran beri besar. Dan varian ini juga tergolong varian yang mudah berbuah atau genjah. Pohon ini sudah berbuah berkali-kali. Di pembuahan sebelumnya, pohon ini saya buat sistem trellis. Jadi tabula pot sistem trellis. Ini terlihat bekas pangkasan di cabang-cabang pada saat kita membuat rabatan sistem trellis. Ini ya. Kemudian kita rubah. Nih, bekas cabang trellis yang dulu. Ini terlihat. Kemudian kita rubah ke para-para di tempat ini. Jadi karena setting lokasi lagi, sehingga varian Lily of the Valley ini saya pindahkan ke tempat ini dengan sistem rambatan berubah. Yang tadinya sistem trellis, kemudian kita rubah menjadi para-para. Dan ini sudah kita buahkan kembali di rambatan para-para dan menghasilkan klaster bunga yang cukup bagus. Pemupukannya untuk pohon ini saya hanya menggunakan PSB dan NPK Polska Plus. Selanjutnya 2 minggu sebelum kita lakukan pemangkasan, saya aplikasikan pupuk generatif MKP, KNO3 putih, dan Karate Boron. MKP dan KNO3 putihnya masing-masing 1 sendok dan Karate Boronnya 1 sendok teh. Hanya 1 kali 2 minggu sebelum kita lakukan pemangkasan. Yang saya bahas untuk perlakuan pada pohon ini. Dan percabangannya ini kita buat dari bawah nih. Karena ini memang tadinya trellis ya. Seperti ini cabang sekundernya. Kita pangkas di sini. Melahirkan 3 tersier nih, 1, 2, 3. Ini sekunder kedua, kita pangkas di sini. Kita dapat 2 tersier. Juga kita naikkan ke para-para, sama dengan yang di sebelah sini. Tuh. Jadi di pohon ini pembentukan sekundernya berada di bawah para-para. Berbeda dengan kalau kita membuat metode tulang ikan ya. Jadi single gordon metode tulang ikan. Tapi ini kita buat sekunder dari bawah. Pot 100 liter. Media tanam sekam mentah, tanah gembur, dan kompos rumput. Tanpa kohe. Nih, ini tidak pakai kohe. Jadi yang terpenting media ini poros atau tidak terlalu menahan air dan gembur. Ini hanya menggunakan sekam mentah, tanah gembur, dan kompos dari rumput. Tanpa kohe untuk media ini. Dan tanaman juga tetap subur seperti ini. Dan kita lihat hasil dari pemangkasannya. Ini sudah membawa klaster bunga. Ini aplikasi GA3 ya. Ini 1 kali pada saat bunga belum memanjang. Ketika muncul bunga berbentuk brokoli, saya aplikasikan GA3 1 kali. Ini sama. Kita aplikasikan GA3. Ini di awal bunganya kelihatan kecil. Setelah kita aplikasikan GA3 jadi membesar. Nih, seperti ini awalnya. Nih.
Nanti ini akan membesar. Varian Lily of the Valley, hijau dan manis serta beraroma untuk varian ini. Jadi varian ini termasuk varian genjah yang mudah dibuahkan. Tetapi untuk varian Lily of the Valley ini kita tidak bisa buahkan dengan metode pemangkasan spur pruning atau 1-4 mata tunas tanpa stres air. Jadi varian ini cenderung pemangkasannya ken. Kita mengambil pemangkasan 7 mata tunas ke atas. Kenapa saya katakan demikian? Di pohon ini tidak hanya satu varian Lily of the Valley di kebun kami. Lumayan banyak juga untuk varian ini, cuma saya jarang buat video tentang varian ini. Tetapi dari semua metode pemangkasan pada setiap pohonnya selalu tidak menghasilkan buah ketika kita lakukan pemangkasan spur untuk varian Lily of the Valley. Jadi kalau kawan-kawan memiliki varian Lily of the Valley, varian ini lebih mudah dibuahkan dengan pemangkasan ken. Itu pengalaman di saya. Apa itu ken pruning? Ken pruning adalah pemangkasan 4 mata tunas ke atas. Kalau spur 1-4 mata tunas. Tetapi kalau kita mau main spur pruning, wajib kita memperlakukan tanaman dengan stres air. Varian Lily of the Valley. Jadi saya ulangi, pupuk yang saya gunakan hanya PSB dan NPK Ponska Plus. Untuk PSB-nya rutin, kalau bisa seminggu 2 kali, kalau nggak bisa seminggu 1 kali. Berapa takarannya? 200 ml per 10 liter air. 5 liter air juga aman, tergantung sesuaikan dengan potnya saja ya. Kalau potnya kecil 50 liter, kita menggunakan 200 ml per 5 liter air. Kalau potnya 100 liter, 500 ml per 10 liter air, siramkan ke media tanam. Yang kedua, aplikasi PSB bisa kita spray. Ini jangan dibalik, kita bahas dulu. Kenapa saya aplikasikan kocor? Nah, kayak di sini untuk PSB-nya, karena di musim hujan. Jadi Purwokerto masih hujan terus. Kalau kita aplikasikan secara spray, akan menambah kelembapan pada daun yang berdampak pada tumbuhnya spora jamur. Itu alasannya kenapa kita kocorkan. Lalu kalau kita spray, dosisnya berapa? Dosisnya 200 ml per tangki 16 liter. Seminggu sekali. Untuk NPK Ponska Plus saya berikan 2 minggu sampai 1 bulan sekali. Paling cepat 2 minggu, 1 sendok makan kita taburkan ke media tanam. Itu untuk NPK Ponska Plus. Pupuk generatif hanya saya berikan 1 kali 2 minggu sebelum kita melakukan pemangkasan pembuahan setelah cabang-cabang ini terbentuk dan matang. Seperti itu. Jadi PSB itu bisa kita aplikasikan dengan 2 cara. Spray dan kocor. Spray di balik daunnya, di sininya. Disinilah tempatnya stomata. Apa itu stomata? Stomata adalah mulut daun atau pori-pori daun. Mulut daun yang bisa membuka dan menutup seperti mata pada jam-jam tertentu. Disinilah kita memberikan makan. Jam berapa jam tertentu itu? Jam 7 sampai jam 10 pagi. Jam 3 sampai jam 5 sore. Di dua waktu itulah kita aplikasikan pupuk PSB dan pupuk lainnya secara spray. Karena kalau kita tidak tepat waktu mengaplikasikan pupuknya, menjadi percuma. Kenapa percuma? Kita memberi makan mulut yang sedang menutup. Itu. Jadi stomata adalah mulut daun yang berada di balik daun, di bawah ya, bukan di permukaan ya, di balik daun yang bisa membuka dan menutup seperti mata pada jam-jam tertentu. Itu stomata. Jadi PSB bisa dilakukan pengaplikasian dengan 2 cara. Diaplikasikan di kocor, maka yang menyerap nutrisi adalah mulut-mulut akar yang berada di dalam media tanam. Diaplikasikan ke daun, yang menyerap nutrisi adalah stomatanya. Jadi tanaman menyerap makanan dengan 2 cara. Sehingga pemupukan yang kita lakukan pun bisa dilakukan dengan 2 cara. Itu ya. Kenapa nggak dikocor? Kenapa bisa dikocor? Kenapa bisa dispray? Karena pengaplikasian pupuk itu bisa dengan 2 cara. Dengan dosis berbeda. Tanaman ini memakan nutrisi dengan 2 cara.
melalui daun dan melalui akarnya. Oke, sekian dulu, semoga video ini bermanfaat dan menginspirasi kawan-kawan semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.